Saya Niswa Nira Wanita Fadel, NIM T2019-1367. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Fajar, yaitu tugas UAS untuk membuat video pembelajaran, yaitu dengan cara mengajar siswa. Nah, di sini saya akan mengajar siswa kelas 7 MTS. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini siapa yang ingat kalau sekarang pelajaran apa? Pelajaran Al-Quran Hadis. Benar sekali Silvi. Yang lain ini kemana? Kenapa gak jawab? Kenapa lupa? Berarti gak baca jadwal tadi malam? Masya Allah. Ya udah, biar gak lupa kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Ayo berdoa bersama-sama. Ayo Silvi, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Gak ada yang positif COVID kan? Gak ada Bu. Ya gak ada lah. Kan sekarang sudah habis COVID itu ya. Apa itu COVID itu ya? Sekarang ada yang gak masuk gak? Ibu absen minta lagi. Siti Bu. Bawa Siti kemana gak masuk ini Siti? Siti liburan Bu. Oh, liburan terus Siti ini ya. Nanti Ibu Alfa kalau gak ada izin nih. Ini ada izinnya gak tadi? Gak ada Bu. Ya udah, jangan sering-sering gak masuk ya, Eman ya. Kalian bayar-bayar di sini buat sekolah tapi gak masuk, Eman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran aja ya, daripada bahas Siti ini ya. Lanjut pelajaran Al-Quran Hadis. Ada yang tahu gak sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 apa? Bulan 10. Bulan 10 tahun 2000 berapa? 2023 ya. Pintar. Di sini Ibu mau jelasin tentang apa? Tentang Al-Quran Hadis, yaitu judulnya apa? Kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, ada yang tahu nggak materialistik itu apa, hedonis itu apa, dan konsumtif itu apa? Nggak ada yang tahu nih. Serius nggak ada yang tahu? Masya Allah, kan Ibu bilang minggu lalu suruh buka bukunya, LKS-nya, jangan lupa dibaca biar minggu depan bisa tinggal jalan. Emang ya kupingnya ini ditaruh di pinggir. Ya udah, Ibu jelasin ya. Materialistik itu seperti apa? Nah, materialistik Ibu tulis ya. Yang pertama, materialistik. Nah, materialistik bukan matre ya, tapi materialistik. Materialistiknya apa? Nah, materialistik ini orang yang tergila-gila untuk membeli suatu barang yang mahal atau yang seharusnya nggak kita butuhkan, tapi dia membeli. Sama halnya mungkin kita butuh mobil untuk jalan. Oke, dia membeli mobil, tapi bukan mobil sesuai kebutuhan, tapi dia membeli Lamborghini. Harusnya kan cuma isi 2. Kenapa nggak beli yang pickup aja kan? Itu sesuai kebutuhan. Tapi kenapa? Ya karena dia materialistik, suka barang yang mewah-mewah, meskipun sebenarnya anfaedah banget, cuman buat gaya-gayaan, buat pamer-pameran gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu materialistik. Terus bagaimana dengan hedonis? Hedonis ini hampir sama, cuman berbeda. Hedonis ini gak beli barang mahal, gak seperti materialistik, tapi sama-sama menghambur-hamburkan uang. Nah, menghambur-hamburkan uang itu seperti apa? Seperti kita harusnya itu jalan-jalan ke mall, niatnya belinya cuma sabun. Nyampe sana ada toko bagus,
big sale. Nah, ketulisan big sale padahal sebenarnya kita nggak butuh, cuman karena tergiur. Nah, ya udah dah beli dah. Toh juga hidup sekali seumur hidup ya kan? Kenapa nggak senang-senang aja? Mumpung masih muda, mumpung masih ada. Nah itu tuh sifat yang nggak boleh, yang harus kita hindari ya. Itu yang namanya hedonis. Bukannya kita butuh, malah karena keinginan atau tergiur sesuatu hal yang tidak berguna. Nah itu hedonis. Terus lalu bagaimana konsumtif? Nah konsumtif. Nah, akibat dari hedonis maka timbul yang namanya sifat konsumtif. Nah, sifat konsumtif ini seperti apa? Nah, karena sudah kebiasaan hedon, kita mengeluarkan semua uang yang buat barang-barang yang tidak penting, akhirnya kita menimbulkan sifat konsumtif. Konsumtif itu seperti apa? Jadi kita harusnya memang nggak butuh kan? Aduh, kalau pusing dikit, inginnya rasanya belanja. Aku kalau stres tuh kalau nggak belanja tuh gak enak. Itu buat kayak konsumsi. Konsumsi setiap harinya tuh harus bagaimana? Menjadi kecanduan lah istilahnya, seperti itu ya konsumtif ini. Membuat hal yang nggak biasa itu menjadi biasa. Setiap hari belanja banyak, belanja hal nggak berguna itu menjadi hal yang biasa. Nah, seperti itu. Lalu apakah gaya materialistik ini sangat dilarang oleh agama? Oh tentu ya anak, bukan cuma dilarang, tapi ini malah diancam. Nah, orang-orang yang beriman itu tidak menganut yang namanya gaya materialistik. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Allah itu melarang. Nah, bukan hanya melarang keras ya anak-anak, tapi mengancam. Mengancamnya gimana? Barang siapa yang melakukan atau mempunyai sifat materialistik, ini akan masuk ke dalam hutomah. Ada yang tahu nggak hutomah itu apa? Yang tahu ibu kasih reward. Ayo, ada yang tahu? Ayo, yang tahu siapa? Hutomah. Loh, nggak ada yang tahu hutomah itu apa? Hutomah itu adalah neraka hutomah. Jadi itu sudah siapa yang punya sifat materialistik ini maka langsung dijegorkan atau diluncurkan kayak gitu ya anak-anak. Nah itu ada di surat apa? Ada yang tahu nggak di surat apa? Al-Humazah. Betul sekali Siti. Oh Siti gak masuk, siapa namanya itu dia? Ella. Bener Ella. Nah Ella bener. Al-Humazah ayat berapa nak? Ayat 1-9. Betul. Betul sekali. Nah, selanjutnya itu ibu akan membahas tentang larangan hedonis dan konsumtif. Jadi bukan hanya materialistik saja yang dilarang, tapi hedonis dan konsumtif juga dilarang. Maaf ya sampai jatuh jadinya. Larangan gaya hedonis dan konsumtif juga ada ya. Nah, larangannya itu seperti apa? Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif. Seperti yang dijelaskan tadi Ibu. Kalau sudah hedonis pasti konsumtif. Nah, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu. Jadi belanja sesuatu secara berlebihan. Harusnya cukup satu malah belanja lebih. Misal belanja 10, kita beli kerudung nih. Sudah kerudung kita ini sebagai kebutuhan. Tapi karena kita memiliki sifat yang hedonis dan konsumtif, beli yang warna biru, pink, ungu, padahal sama-sama modelnya ya kan? Itu sebenarnya nggak faedah banget, cuman beda yang namanya warna. Nah kayak gitu. Nah terus secara boros juga kita menghamburkan uang gitu tanpa rencana apapun ke depannya. Padahal besok nih bayar UKT misal, atau UKT si SPP, misal kita bayar SPP, tapi karena kita hedon jadi kita lupa gak punya uang, tapi kalau buat belanja aja punya uang kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita tergolong dari orang yang materialistis, hedonis, dan konsumtif kayak gitu ya. Nah orang-orang seperti ini nih ya, bukan cuma diancam lagi atau dilarang bukan lagi, tapi malah dikutuk sama Allah. Ayo, dikutuk sebagai temannya setan. Ayo, bukan manusia lagi, tapi temannya setan. Berarti menemani setan di neraka. Itu ya sudah jelas, bukan karena hanya hadis-hadis saja, tapi ini sudah jelas
di Al-Quran. Di surat apa? Ada yang tahu nggak di surat apa? Al-Isra. Bener, Al-Isra. Pinter banget Silvi. Al-Isra ayat berapa? 27. Benar lagi, 27. Nanti yang jawab nih saya kasih nilai double ya. Nah, lalu cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif ini gimana? Bukan susah. Apalagi zaman sekarang itu mustahil rasanya orang itu terhindar yang namanya dengan sifat hedonis, materialistik dan sebagainya. Ada kok ini caranya untuk menghindarinya. Yang pertama, kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Berarti yang pertama apa? 1. Iman. Jadi kita harus punya iman yang kuat. Kalau orang beriman pasti nggak mungkin yang mempunyai namanya sifat materialistik, hedonis dan konsumtif. Yang kedua, kita harus bersyukur. Benar sekali, bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur apa yang kita miliki, kita gak akan merasa kekurangan. Jadi aku gak punya ini, gak punya itu, cukup syukuri aja. Ya Allah, alhamdulillah aku sudah punya hijab, gak usah deh beli yang gaya-gayaan kayak yang lain kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, makan minum yang halal. Nah, makan minum halal. Kenapa? Karena makanan itu juga mempengaruhi ya kan untuk kehidupan kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan makanan halal, insya Allah hidup kita akan alhamdulillah seperti itu. Yang keempat apa? Ada yang tahu nggak? Bersedekah. Betul sekali, bersedekah. 4. Bersedekah. Nah, bersedekah. Bersedekah itu terlihat sepele ya, tapi kalau orang yang bersedekah dengan ikhlas pada Allah, itu pasti daripada uangnya aku buat jajan, buat hedonis, lebih baik uangnya aku sisihkan buat ini aja, sedekah, dapat pahala gitu kan, buat celengan di surga nanti kan kayak gitu. Terus yang kelima ada yang tahu nggak? Nggak ada. Masa nggak ada yang tahu? Yang kelima ini masih ada, ini ada 8 nih. Ada yang tahu nggak? Nggak ada bu. Oh, nggak ada, ini ibu kasih tahu. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan sandang pangan yang tidak berlebihan. Jadi secukupnya saja, 5. Secukupnya saja. Nah, secukupnya saja. Terus selanjutnya apa? Tidak memiliki sifat sombong. Kalau kita punya sifat sombong, pasti itu ada rasa ingin, aku pengen beli ini biar dilihat orang-orang, aku ingin beli ini biar dipuji orang-orang. Nah itu makanya kalau kita punya sifat sombong nih, pasti sudah orang sombong pasti materialistik, hedonis dan konsumtif, itu pasti tidak pasti. Terus yang ketujuh siapa? Kita harus memiliki sifat qanaah. Keenam ya maaf, qanaah. Nah kalau kita qanaah, pasti kita tuh nggak mau yang ini yang itu, cukup apa adanya lah. Ini aku apa adanya seperti itu ya. Nah terus selanjutnya tidak berperilaku hidup boros. Kalau orang yang suka hemat, menabung, rajin itu pasti tidak boros ya, tidak boros. Pasti orang tidak boros itu akan apa ya istilahnya, kita harus yang namanya apa? Menabung, hemat. Karena hemat pangkal kaya. Kalau orang boros tuh sudah ingin beli ini beli itu, gak mikir uangnya buat apa besok itu, gak mikir buat apa kedepannya, apa ada bayar apa gak mikir ya kayak gitu ya. Dan lain-lain pastinya deh ya. Jangan sebutin semua karena gak cukup pakannya. Nah selanjutnya kita cara menghindari itu sudah dijelaskan tadi. Caranya untuk menghindari yaitu dengan iman, bersyukur, terus makan minum dan sedekah. Terus apa sih gunanya kita menghindari tadi? Kenapa Allah sangat melarangnya? Apakah ada hikmahnya atau anfaedah sih Bu? Ada banget ya Nana. Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Semua masalah, semua apapun pasti ada yang namanya hikmahnya. Yaitu ada hikmah
karena kita menghindari gaya hidup ini apa aja? Yang pertama ya, yang kedua, ketiga, biar gak lupa ya. Lanjut nih. Yang pertama apa? Yaitu akan mendapat ridho. Senantiasa apa yang kita lakukan, Allah akan yang namanya ridho. Ridho kepada kita. Uang yang kita hasilkan, Allah akan ridho memberinya setiap saat, dan alhamdulillah itu pasti berkah. Nah seperti itu ya anak-anak. Terus yang kedua apa? Yaitu hidup menjadi lebih tenang. Nah, menjadi tenang. Kalau hidup kita gak tenang, meskipun uang sebanyak apapun, percuma ya. Gak ada gak ada manfaatnya lah istilahnya. Banyak kasus nih ya di luar negeri, ibu sering melihat itu sudah kaya, cantik atau ganteng, tapi apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena hidupnya nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena Allah nggak ridho kayak gitu ya. Terus yang ketiga apa? Tubuh menjadi sehat. Karena apa? Karena kita nggak makan barang-barang yang nggak berguna, atau makanan-makanan cuma ikut tren. Misal harusnya makan tahu, pecel tempe, pecel tahu itu sudah kenyang, kita malah beli McD. Seharusnya McD itu kan juga ini sama-sama kenyangnya sama kan, cuman bedanya rasa dan brandnya saja. Mungkin itu. Terus juga dengan melakukan menjauhi ini kan, itu menghindari dari makanan yang haram kayak gitu, yang tidak baik gitu bagi tubuh. Terus yang keempat apa? Nah ini kelima. Keempat yaitu dengan hidup menjadi lebih tenang karena menjalani dengan ikhlas. Kan tadi ibu bilang dengan ikhlas. Ikhlas. Maaf tulisannya tulisan seperti dokter ya. Nah terus yang terakhir ada apa? Ada amal ibadah. Amal ibadahnya kenapa Bu? Amal ibadahnya diterima. Kenapa? Karena tadi ada cara menghindarinya, yaitu dengan beramal, bersedekah. Nah diterima. Jadi uangnya gak dibuat main-main kayak gitu ya. Dan ada lagi nih, tapi biar gak banyak-banyak dan lain-lain ya. Nah seperti itu hikmah dari kita menghindari hedonis konsumtif. Itu aja ya dari ibu. Nah untuk hari ini serasa sudah cukup ya. Ada yang ditanyakan nggak dari anak-anak tentang hedonis, konsumtif, dan materialistik? Ada nggak? Nggak ada nih. Wah ini kalau nggak ada nih, ibu bingung antara paham sama nggak paham. Soalnya kalau paham alhamdulillah, tapi kalau nggak paham ini kan ibu nanti bener lagi nih, suruh jelasin lagi. Paham nggak? Paham Bu. Alhamdulillah. Kalau paham, ya coba buka halaman selanjutnya, halaman 17. Buka halaman 17. Nah, di situ ada kolom. Nah, latihan antara iya dan tidak. Nah, di sana akan dijelaskan tentang apa kamu juga hedonis, materialistik atau konsumtif juga. Di sana tuh kamu tinggal nyatak iya atau tidak. Di sana ada latihannya ya. Jadi jangan lupa dikerjakan ya di situ. Nah, dikerjakan di sini ya. Nah, semisal waktunya nih sudah kurang 10 menit. Jadi, kalau semisal kita lagi belum selesai, kalian bisa buat tugas individu di situ, tapi dikumpulkan minggu depan. Kalau nuntut kita kerjakan di sini. Kira-kira atau enggak? Enggak, Bu. Sudah saya duga pasti enggak. Sudah terbiasa kalau siswa kayak gini ya. Ya udah, ini buat tugas individu aja ya. Untuk tugas kelompok kan kemarin sudah dibentuk kelompok kan? Sudah Bu. Nah berarti tugasnya ada yang sudah apa belum? Belum Bu. Sudah kuduga ini ya. Jadi minggu depan sekalian kalian ngumpulin tugas kelompok, sekalian juga kumpulin tugas individu ya. Dan jangan lupa belajar juga ya. Baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Bila ada salah kata mohon maaf ya. Iya Bu. Nah sebelum akhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama.